Halo Mananda semua, kali ini saya akan menerangkan sebuah film yang bagi sebagian orang sangat mengerikan. Karena bagi yang punya fobia kedalaman akan merasa gemetar saat menonton film ini. Maka saya sebagai perangkum merelakan tubuh saya untuk gemetar terlebih dahulu, supaya kalian semua tidak terkejut untuk menyaksikannya. Mari saksikan sama-sama film Underwater. Bisa berfokus kepada seorang wanita yang baru bangun tidur. Ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Nyanyi cuk. Lalu dia melihat air menetes dari atas, dan tiba-tiba dia pun lari putak panting dan berusaha membangunkan semua orang. Akan tetapi cuma satu orang yang berhasil dia selamatkan. Pemuda yang berhasil selamat kita panggil saja Bang Satria maksudnya. Wanita ini bernama Nora. Setelah mengalami peristiwa tersebut, mereka pun mengalami syok dan memutuskan untuk pergi ke stasiun berikutnya untuk mencari bantuan. Dalam perjalanan, mereka pun berhasil menyelamatkan seseorang yang berhasil tertimpa bangunan. Kita panggil saja orang ini Gali lubang tutup lubang. Dalam perjalanan, mereka pun bertemu dengan sang kapten yang sedang meminta bantuan melalui telepon. Sarah pun menyuruh kapten untuk menyelamatkan diri, tetapi kapten menyuruh Nora untuk Look at me. Now you follow the light. Light, Sarah. dalam hitungan 3 kamu akan like, komen, share, serta subscribe channel ini. Sudah, lanjut. Di ruang kendali, Nora bertemu dengan seorang wanita yang bernama Emily dan seorang pria yang bernama John. Setelah mengalami guncangan yang tidak begitu berarti, mereka pun memutuskan untuk memeriksa mesin pendingin. Dan ternyata mesin mengalami kerusakan dan akan mengakibatkan ledakan yang sangat dahsyat. Saat semua orang berada dalam keputusasaan, kapten pun menyarankan untuk pergi ke stasiun robot yang berada di dasar laut. Dengan terpaksa, semua orang menyetujuinya. Scene pun beralih pada Gali yang menyetel lagu rock dan bersiap untuk menyelam. Saat semua orang telah mendapatkan baju selamnya masing-masing, Bangsat pun ternyata mengetahui bahwa dia mendapat helm yang cacat, sehingga dengan terpaksa dia harus memakainya. Mereka pun bersiap menyelam menggunakan lift barang. Setelah di pertengahan jalan, liftnya pun macet, sehingga kapten memerintahkan untuk melompat, dan tiba-tiba sesuai prasangka, Bangsat ternyata meledak karena kebocoran helm. Saat semua orang yang selamat telah berada di dalam lift, kapten ternyata mendapat sinyal darurat yang diduga dari sebuah kapsul, sehingga kapten memerintahkan Gali dan juga John untuk memeriksa keluar. Dalam penelusuran keluar, guna mengetahui sumber sinyal yang dipancarkan, mereka pun menemukan suatu mayat. Dia pun mencoba untuk memeriksanya, tetapi kapten menyuruh dia kembali. Dan tiba-tiba muncul makhluk yang menyerang Gali. Untung saja mereka berhasil mengalahkannya. I just touched a nerve. Nora, how much further do we have? 200 meters away. Setelah berbincang mengenai makhluk yang ditemukannya, tiba-tiba lampu padam yang mengakibatkan semua listrik dan tenaga di liftnya menjadi mati. Mereka pun memutuskan untuk keluar. Saat berusaha keluar, bangunan di atas berjatuhan. Entah siapa yang mengakibatkannya, sudah jelas produser yang ingin seperti itu. Gali pun mengalami masalah, yaitu penyaring oksigen di bajunya rusak. Untung saja bisa sampai ke stasiun dengan napas yang wot-wot skod. Setelah kejadian itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju stasiun Midpoint menggunakan kendaraan sejenis kereta. Saat
berada di pertengahan jalan, jalur keretanya tergenang air, dan kapten memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan cara menyelam. Setelah Nora sampai di paling depan dan disusul oleh yang lainnya satu persatu, tetapi saat giliran Gali, dia mendengar sesuatu di belakangnya. Dia pun bergegas menuju rombongan. Ketika kepala Gali udah nongol, tiba ada yang menarik kakinya sampai putus, sehingga membuatnya megang nyawa maksudnya. Setelah kehilangan Gali, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke stasiun Roebuck. Di perjalanan, mereka diserang oleh sesosok makhluk yang tidak terlihat wujudnya. John yang sedang lengah pun menghilang diculik makhluk tersebut. Setelah airnya tidak lagi keruh, ternyata John telah berada di dalam sebuah lubang. Kapten pun menyelamatkannya. Setelah membawa John keluar, kapten tersadar bahwa telah meninggalkan pistol di lubang. Mungkin kapten berpikir menghadapi makhluknya saja udah kerepotan, apalagi dikasih pistol. Waduh. Kapten pun memaksakan diri untuk mengambilnya, sehingga membuat kapten diseret ke atas suatu bangunan. Ketika sedang memegangi sang kapten, Nora pun ikut tertarik ke atas, yang mengakibatkan dia harus melepaskan sang kapten. Karena tekanan air yang meningkat dapat merusak baju selamnya apabila terus naik ke atas. Setelah kehilangan sang kapten, serta terpisah dengan Emily dan juga John, Nora pun memutuskan untuk pergi ke Borsippa. Di sana Nora menyesali apa yang terjadi. Dia pun mandi air pancur. Setelah membasahi diri, dia pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju stasiun Roebuck. You can hear me. Dalam perjalanan menuju stasiun Roebuck, Nora welcome back dengan Emily dan juga John, sehingga mereka memutuskan untuk pergi bersama. I'm sorry. You don't need to. I'm so sorry. It's just that feeling of being. Setelah sampai di depan stasiun Roebuck dan ternyata John sampai dengan cara ditarik, emang gak ada hal si John jadi beban. Mereka harus bersusah payah masuk dikarenakan area itu telah menjadi sarang makhluk yang menyerangnya barusan. Oxygen levels critical. Oxygen levels critical. Setelah memasuki stasiun Roebuck, mereka langsung mencari kapsul darurat. Tetapi hanya terdapat 2 kapsul darurat yang tidak rusak, sehingga Nora memutuskan untuk tinggal di dalam laut. Make you feel powerless. But that's it. Setelah melihat kapsul Emily dan juga John mau diserang oleh makhluk tersebut, Nora memutuskan untuk meledakkan menara pendingin bersama dengannya, sehingga Emily dan juga John selamat. Let's light this shit up. Dan cerita pun tamat.